Salam saudara-saudara yang terkasih, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita kembali membaca firman Tuhan, menggali firman Tuhan dari 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai ke 10. Saya berharap semoga saudara-saudara sekalian senantiasa dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, ada sukacita, dan mari kita bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang hari ini berbicara tentang darah Yesus yang menyucikan. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita di dalam terang, sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Saudara-saudara yang terkasih, bicara tentang kebenaran, ada yang mengatakan bahwa meski sekalipun kejahatan itu lari secepat kilat, suatu saat kebenaran akan tampil dan dinyatakan. Saudara yang terkasih, natur manusia yang berdosa itu cenderung menganggap sesuatu yang menguntungkan bagi dirinya sendiri. Biasanya itulah yang dianggap sebagai suatu kebenaran. Meskipun mungkin banyak yang tahu bahwa itu bukanlah kebenaran, tetapi meski musuh yang menyatakannya, kalau itu menguntungkan dirinya, maka itu bisa saja dianggap sebagai suatu kebenaran, meskipun tidak sesuai dengan faktanya. Faktanya tidak demikian. Ada orang yang merasa benar, sekalipun telah terbukti salah, malu mengakui kesalahan, terlebih-lebih meminta maaf. Kalau kita saksikan di TV, para koruptor misalnya, meski sudah divonis bersalah dalam suatu pengadilan, masih bisa cengar-cengir seolah-olah dirinya tidak bersalah, bahkan memberikan salam victory atau kemenangan, seolah-olah merasa dirinya paling benar sendiri, apalagi kalau itu orang tersebut adalah atasan, mempunyai jabatan, mempunyai pangkat atau kedudukan yang sangat ngetop, maka cenderung berani untuk mengorbankan kebenaran demi kepentingan dirinya sendiri. Dan di ayat mula-mula kita baca tadi, dinyatakan di sana Allah adalah terang. Dan dikatakan di sana, maka berita kabar baik itu harus kami sampaikan. Berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Nah, saudara-saudara, berita apa yang paling sering kita dengar? Apakah gosip, hoax, provokasi, ataukah berita yang membangun iman, percaya maupun semangat kita, ataukah berita firman Tuhan? Kita dengar dari firman Tuhan, atau apakah itu celoteh mengarang bebas dari hamba Tuhan yang mengklaim fasilida tapi malas menggali firman Tuhan? Dengan asal celoteh, asbun, tapi klaim dari Roh Kudus begitu saja, seenaknya sendiri. Lantas bagaimana iman jemaat bisa dibangun? Mereka bisa dibangun dari mana? Pengertian mereka? Dari perasaan-perasaan? Dari musik? Dari vokal? Tanpa berita firman Tuhan yang memberitakan maksud dan kehendak Tuhan, semuanya akan sia-sia. Sebab seseorang dilahirbarukan oleh Roh Kudus hanya dengan bibit firman Tuhan yang diberitakan.
bukan yang lain. Bukan dengan cerita yang asbun, yang ngalor ngidul. Bukan juga dengan pengalaman-pengalaman ataupun kesaksian-kesaksian yang spektakuler. Ataupun mujizat-mujizat yang luar biasa sekalipun. Sharing-sharing cerita-cerita itu, sadari, bisa ditambahi, bisa dikurangi. Karena natur kita ini adalah sebagai orang yang berdosa, cenderung melebih-lebihkan. Apalagi kalau yang menguntungkan dirinya sendiri. Nah, dikatakan di sana firman Tuhan atau kabar baik itu harus disampaikan atau harus diberitakan. Apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan, itulah yang harus disampaikan di dalam suatu persekutuan ataupun ibadah-ibadah. Kebaikan yang Tuhan berikan, yang Tuhan berikan kepada kita, apapun itu, sampaikan, beritakan. Jangan hanya untuk kepentingan diri sendiri, terutama berita Injil, berita tentang karya penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib, berita tentang keselamatan hanya melalui Dia. Saudara yang sudah percaya kepada Yesus, yang sudah beriman kepada Yesus, mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikannya, untuk memberitakannya, dan itu bukan hanya untuk konsumsi diri sendiri, bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi beritakan juga kepada orang lain, karena itu adalah tanggung jawab kita. Jadi bagikan juga ke orang lain. Dikatakan di sana Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Saudara-saudara yang terkasih, datanglah kepada terang itu. Mengapa malah datang mendekat kepada gelap? Saudara-saudara, jalan kalau kita renungkannya, jalan gelap dan sepi itu adalah tempat favorit para penjahat. Apakah itu perampok, tukang begal, ataupun siapa saja yang bisa menghadang seseorang untuk dirampas hartanya. Jadi saudara bisa dibegal, bisa dirampok. Mengapa justru pilih jalan gelap yang seperti itu? Allah sudah memberikan jalan yang terang melalui Yesus. Atau malah orang membuat suatu jalan keluar yang sulit, memilih jalan yang sulit, modesu begitu ya, masa depan suram. Misalnya dengan konsumsi drugs dan hidup sebagai anak pang di jalanan yang kacau balau begitu hidupnya. Atau sudah dari keluarga kaya, serba enak, serba ada, malah memilih hidup yang kacau balau. Seharusnya bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kenapa tidak ikut pelayanan, tidak aktif di gereja dan sebagainya? Saudara bisa memilih teman yang jauh lebih baik, yang akan membawa saudara kepada kebaikan, baik itu masa depan maupun pergaulan saudara-saudara. Gelap, suram, tidak ada apa-apanya. Loh, kok mau? Di dalam Yesus tidak ada kegelapan. Kegelapan itu pergi, maka ikutlah Dia. Sudah hidupnya gelap, jalannya gelap, jauh dari Tuhan pula, saudara pasti akan makin terhilang. Bahkan kalau sampai masanya tiba, akan binasa tanpa juru selamat. Ini benar-benar mengerikan. Dikatakan di sana, hidup di dalam terang bersama Yesus, yang menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Itu adalah Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib. Bukan berarti kita tidak akan bisa jatuh lagi dalam dosa setelah kita percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Tetapi status kita sudah dipulihkan, sudah dibenarkan di dalam Kristus. Maka tanggung jawab kita adalah hidup bagi kemuliaan Tuhan. Hidup bagi kemuliaannya. Hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup yang selaras dengan firman Tuhan. Kita tentu saja masih bisa jatuh di dalam dosa. Seperti hal yang sepele misalnya. Menipu, berdusta, marah. Siapa yang bisa menjamin setelah percaya Yesus tidak akan jatuh dalam dosa-dosa yang sepele seperti ini? Semua orang pasti bisa jatuh kapan saja. Dan secara global, intinya, pada saat Tuhan menarik kasih karunia-Nya, kita sudah pasti jatuh. Kalau kita makin jauh dari Tuhan, kita pasti jatuh.
Tetapi yang membedakan kita dengan orang fasik di luar Kristus yang lain pada saat kita jatuh adalah adanya penyesalan, adanya pikiran yang senantiasa diarahkan kepada pertobatan, adanya penyesalan yang sungguh-sungguh, dan ambil keputusan segera lari pada pertobatan. Kalau orang fasik, saudara, dia akan menikmati dosa itu. Korupsi, ya dia menikmati korupsi itu. Korupsi terus sampai belum tertangkap. Berzina, ya berzina terus sampai belum ketahuan. Apapun dia akan menikmatinya. Tetapi kalau orang yang sudah di atas Kristus, yang di dalam Kristus, dia tidak akan bisa menikmati dosa-dosa itu. Dia pasti menyadarinya dan memohon ampun. Lalu berjuanglah dia mati-matian untuk mengatasi dosa-dosa atau kelemahan-kelemahan itu. Apapun kelemahan-kelemahan itu. Berusaha untuk hidup taat dengan kekuatan dari Tuhan. Sebab dengan kekuatan sendiri pasti saudara jatuh. Firman Tuhan katakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita. Maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Saudara-saudara yang terkasih, setiap detik kita ini berbuat dosa. Kita ini berdosa. Untuk hukum di dalam Matius 22 ayat 37 katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Siapa yang bisa? Siapa yang sanggup? Itu berarti setiap detik kita berbuat dosa terhadap hukum yang satu ini. Belum lagi hukum-hukum yang lain. Itulah sebabnya semua orang tanpa terkecuali, siapapun dia, orang kaya maupun orang miskin, pejabat maupun rendahan, semuanya butuh juru selamat. Semuanya butuh Yesus. Sebab tanpa juru selamat, satu dosa sudah cukup mengantar siapa saja ke neraka selama-lamanya. Semua butuh Yesus. Semua butuh juru selamat atau binasa. Apakah saudara merasa saleh? Merasa suci? Merasa kudus? Merasa lebih baik dari orang lain? Bagaimanapun juga, siapapun adanya saudara, saudara butuh juru selamat. Saudara butuh Yesus. Saudara butuh juru selamat, kenapa? Supaya selamat. Tanpa juru selamat saya jamin saudara pasti binasa. Punya juru selamat, pasti selamat. Tidak punya juru selamat, saudara pasti binasa. Saudara yang terkasih, saya adalah orang berdosa yang sungguh dikasihinya Allah. Yang sungguh-sungguh dikasihi Allah. Yang dipilih, ditebus, diselamatkan, dan diberi anugerahnya yang cuma-cuma. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara merasa lebih baik atau bahkan cukup baik? Atau paling tidak merasa cukup lumayan atau tidak merasa butuh juru selamat? Celakalah saudara kalau memang demikian. Dan ketika kita berdosa, ketika kita telah berdosa, telah tersedia rekonsiliasi dengan Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Mari senantiasa memuji kasih karunia Tuhan yang sangat kita butuhkan. Karena tidak ada seorang pun yang bebas dari dosa. Kita semua tersesat dan hancur. Kecuali Tuhan membantu kita dengan pengampunan. Tidak ada seorang pun yang tidak bersalah. Sekarang semua sepenuhnya dapat mengetahui bahwa mereka semua membutuhkan belas kasihan Tuhan. Untuk membebaskan mereka dari hukuman. Harapan untuk dapat lebih dibangkitkan untuk mencari berkat yang diperlukan, yaitu keselamatan. Saudara-saudara, Agustinus dengan bijaksana berpikir bahwa pengakuan bersalah tidak diperlukan demi kerendahan hati. Tetapi jangan sampai kita dengan berbohong menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Dan dia menegaskan, menurut dia mengatakan bahwa tertipu yang memuliakan kepalsuan. Jadi kalau kita merasa seolah-olah kita tidak bersalah, kalau kita merasa kita ini orang suci, maka kita menipu diri kita sendiri.
Jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ada pengakuan dari dosa yang kita lakukan, dan pengakuan itu tulus dan jujur di dalam Kristus. Jadi setelah kita mengaku, ada perdamaian. Kita diperdamaikan dengan Allah. Itu sebabnya di dalam setiap ibadah kita membacakan doa pengakuan dosa dan mohon ampun atas dosa-dosa kita. Supaya ada rekonsiliasi, supaya kita diperdamaikan dengan Allah. Supaya kita bisa melakukan ibadah itu dengan baik dan dengan layak. Dilayakkan oleh Tuhan karena Yesus. Dan kalau kita sudah diperdamaikan, kita akan bisa beribadah dengan baik. Kita dilayakkan di dalam hadirat-Nya dan bisa mendengarkan dengan baik firman-Nya. Tanpa pengakuan, tanpa penyesalan dan pertobatan dari dosa, dengan iman yang tertuju kepada Yesus, membawa neraka di dalam diri kita. Murka Allah itu menyala-nyala atas kita, di atas kepala kita. Pengakuan ini harus dengan tulus dan dengan hati yang hancur, yang sungguh-sungguh membawa kita pada pertobatan. Bukan main-main, bukan asal ucap di bibir saja. Karena tanpa kasih dari Yesus, murka Allah menyala-nyala atas kita. Hanya sedikit orang yang mempertimbangkan betapa sengsara dan celakanya hati nurani yang ragu-ragu setelah mati tanpa juru selamat. Tidak akan ada seorang pun yang yakin diselamatkan kalau dia tidak memiliki Yesus, kalau dia tidak memiliki juru selamat. Saudara yang terkasih, neraka itu ada. Neraka itu memerintah di mana tidak ada damai dengan Allah. Jadi yang ada di sana hanyalah murka Allah. Saya memberikan ilustrasi yang mungkin lucu ya. Kalau saudara ingin tahu rasanya neraka, coba betis saudara tempelkan ke knalpot sebentar saja. 5 menit saja. Bagaimana rasanya? Dan saudara bisa membayangkan di neraka itu selama-lamanya. Kalau saat ini saudara menolak Yesus, seumur hidup tanpa juru selamat, saudara akan binasa selama-lamanya di sana. Bandingkan dengan damai sejahtera di dalam Yesus, bersama Yesus di sorga di dalam kekekalan. Dan kita semua ini membutuhkan pengampunan dosa. Dan itu tersedia gratis, cuma-cuma. Saya mengundang saudara untuk menerima Yesus hari ini juga. Jangan sia-siakan waktumu. Ambil keputusan sekarang juga, Tuhan, memerintahkanlah di dalam hatiku. Aku mau ikut Yesus selamanya. Jadi mengaku dosa itu penting. Jadi setiap ibadah itu sebagai harus ada pengakuan dosa. Supaya kita diperdamaikan dengan Allah. Pengampunan ini terletak pada keadilan Allah. Karena Allah sendiri yang berjanji adalah setia dan adil. Dia adalah benar dan adil. Dia disebut adil karena dia membenarkan kita dengan bebas. Dia Allah yang berdaulat. Dia mengasihi kepada siapa yang dia perkenan. Dia tidak dipengaruhi oleh kesalehan apapun dari manusia. Dia adalah Allah yang sungguh-sungguh berdaulat. Allah yang bebas. Bandingkan dengan sebagian orang yang percaya bahwa manusia itu mempunyai kehendak bebas. Bandingkan dengan mereka yang mendewa-dewakan kehendak bebas. Padahal kehendak bebasnya itu ada dalam kontrol Allah. Dia tidak bisa mengendalikan Allah. Justru dialah yang harus dikendalikan oleh Allah. Kebebasan kita itu dalam kendali Allah yang berdaulat. Dosa bisa menjadi penghalang antara kita dengan Allah. Dan pengakuan yang jujur, karena dia tahu semua sebelum kita mengaku dosa-dosa kita. Sebelum saudara berdoa, menceritakan dosa-dosa saudara, Tuhan sudah tahu. Tidak perlu ada apapun yang disembunyikan dari dia. Dan dikatakan di sana, dia setia. Bahkan di saat-saat kita kurang atau tidak setia, dia tetap setia.
Tapi jangan saudara mempermainkan kesetiaan Tuhan, kasih setia Tuhan. Betapapun hebatnya dan buruknya dosa yang pernah saudara lakukan masa lalu, beranilah mohon pengampunan Allah di dalam Yesus. Saudara pasti diampuni. Datanglah kepada Tuhan. Pasti saudara diampuni. Kalau saudara masih takut, masih segan, tidak tahu caranya bagaimana, karena saudara bukan orang Kristen, saudara bisa menghubungi saya. Saya siap untuk membantu saudara kapanpun. Saudara bisa menghubungi nomor WA saya. Kalau saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, saudara pasti diampuni, saudara pasti diubahkan, saudara pasti menjadi pribadi yang benar-benar baru. Total hidup dan melayani bagi Tuhan. Dia yang menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita menjadi dimurnikan supaya berkenan di hadapan Allah. Saya mengundang saudara-saudara sekali lagi untuk bertobat hari ini. Siapapun adanya saudara, mohonlah pengampunan kepada Tuhan agar dilahir barukan. Dan hari ini juga mulai hidup bagi kemuliaan Tuhan. Bukan lagi pada yang sia-sia. Mungkin saudara mempunyai harta benda yang begitu banyak, berlimpah-limpah, triliunan. Tapi itu tidak ada artinya jika saudara kehilangan nyawa saudara. Yang diperlukan adalah kehidupan baru yang diubahkan di dalam Kristus. Yang diisi dengan sikap, perbuatan, dan kerangka pikir yang mencakup pertobatan sejati. Allah memang mengampuni dengan cuma-cuma. Tetapi belas kasihannya fasilitas bebas. Dia belas kasihannya bukanlah menjadi alasan untuk dengan sengaja dan tegar tengkuk berbuat dosa. Oh, Allah itu Maha Kasih. Paling nanti juga diampuni. Jangan pernah mempermainkan belas kasihan Allah. Bertobatlah selama dia masih mendengar saudara, masih menerima saudara. Sebelum segala sesuatu yang terlambat, ambil keputusan hari ini juga. Aku mau berubah. Aku mau ikut Tuhan. Aku mau tinggalkan hidup masa laluku yang sia-sia. Aku mau memberesinya. Aku mau melayani Tuhan. Saudara, Tuhan membersihkan kita dari kesalahan. Apapun kesalahan-kesalahan kita itu. Apapun yang telah terjadi di masa lalu, mari kita berserah pada Tuhan untuk dijadikan pribadi yang baru. Di bagian akhir firman Tuhan dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Seperti tadi sudah saya katakan, bahwa natur kita yang berdosa ini, setiap detik kita berbuat dosa. Tidak ada saat di mana kita tidak berdosa. Karena natur kita ini adalah orang berdosa sejak kejatuhan dari Adam. Butuh dilahir barukan. Butuh pekerjaan Roh Kudus. John Owen mengatakan, before the work of grace, the heart is stony. It can do no more than a stone can do to please God. Sebelum pekerjaan kasih karunia, hati adalah batu. Tidak ada yang lebih yang bisa dilakukan batu untuk menyenangkan Allah. Di luar Kristus kita ini bisu, buta, tuli terhadap kebenaran. Apapun jalan yang kita anggap benar, itu adalah jalan menuju kebinasaan. Yesus mati itu menebus dosa. Yang merasa tidak berdosa berarti tidak butuh juru selamat. Dan itu adalah dusta. Saudara tidak butuh juru selamat, saudara pasti tidak selamat. Mengaku tidak butuh juru selamat berarti firman-Nya tidak ada di dalam dia. Di luar firman, saudara pasti binasa. Tidak ada hidup. Orang berdosa itu tinggal di luar firman-Nya. Dia pasti binasa. Yang dimaksud dengan kata
dosa di sini adalah bukan hanya kecenderungan yang rusak dan jahat, tapi juga kesalahan atau perbuatan berdosa yang benar-benar membuat kita bersalah di hadapan Allah. Dan ini adalah pernyataan yang universal. Maka kesimpulannya adalah tidak ada orang yang suci. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengatakan tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Jika kita mengaku Dia kembali berjanji kepada umat beriman bahwa Allah akan berbaik hati kepada mereka, asalkan mereka mengakui diri mereka sebagai orang berdosa. Asal saudara menyadari dosa saudara dan segera berbalik dari dosa-dosa menuju pada pertobatan. Kita disucikan oleh darah Kristus yang kudus. Dia setia untuk membersihkan kita supaya hari ini atau besok, selama kita masih dikelilingi oleh daging, kita harus berada dalam keadaan kemajuan iman yang berkelanjutan. Kita dipilih agar kita dapat tanpa celah di hadapan Allah, Kolose 1 ayat 22, dan agar gereja dibersihkan agar tidak bercacat atau berkerut, Efesus 5 ayat 27. Saudara yang terkasih, maukah saudara dipulihkan dan diperbarui hidup di dalam Yesus, supaya hidup saudara tidak lagi pada hal-hal yang fana dan sia-sia? Terimalah Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, dengan penuh sukacita, dengan penuh ratapan, menyadari dosa-dosa saudara. Terimalah kebaikan Tuhan yang tertinggi, yaitu keselamatan di dalam Yesus. Jangan sampai terlambat. Tuhan memberkati.